Ada apa kok nanya-nanya Susi? Ya, Bu. Saya suaminya. Jadi kamu suaminya? Buka batu nyawa sendiri. Gue diinsaf ya. Gue udah tobat. Mbak sabar aja, Mbak. Mbak, Gua nggak percaya. Terus kan ada masalah apa? Mas kenal? Dia sering ngebukin istri dia ini. Pergi lo! Astagfirullah. Pergi. Ya bang, gini bang. Sekarang dia udah berusaha untuk taubat bang. Dia berusaha untuk taubat Ini bang. nggak bisa pergi aja bang, pergi aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membantu klien kita namanya Dodo. Dodo ini katanya mesal, ingin menebus kesalahannya dengan mencari istri dan anaknya. Istrinya merasa dia tidak diperhatikan. Istrinya merasa bahwa anaknya tidak pernah dinafkahi. Marah seorang istri di sini. Kecewa seorang istri di sini. Akhirnya istrinya yang namanya Ibu Susi ini atau Mbak Susi ini nekat pergi meninggalkan Mas Dodo. Kita udah janjian di sebuah kafe di atas sana. Dia udah nunggu katanya. Yuk kita langsung aja atas ya. Jadi maksud lo apa, ha? Jadi selama ini lo cuma ngajak gue bermain. Lo mikir sama orang. Jadi selama ini lo cuma mainin gue. Gue udah habis banyak duit buat lo. Ini dari luar kafe, gue ngeliat ada dua orang laki perempuan lagi ribut. Seorang perempuan disitu teriak-teriak, ngerasa dia dikhianatin, ngerasa dia dikecewain. Gue pikir siapa? Sebentar. Ini Ini apa lagi? Ini kenapa, Mas? Jangan geli ya. Lo mau malu-maluin gue. Ini Mbak, sabar dulu, Mbak. Mbak, ada apa ini, Mbak? Coba. Nggak usah. Kalian nggak usah ikut urusan kita ya. Ini maksudnya apa jelasin? Loh, ini siapa, Mas? Bukannya Mas mau cari istrinya? Ini siapa? Semuanya gara-gara. Ini siapa, Mas? Loh, Mas bukannya mau cari istrinya? Ini siapa? Istrinya juga? Lo awas ya, lo berani ngeliatin gue. Mbak, sorry mbak. Mbak. Kenapa mbak, ada apa? Mbak, ini apa hubungannya sama Mas Dodo? Saya tuh pacar dia, mas. Saya nggak mau pacar. Jadi selama ini maksudnya apa? Saya mau cari istri Lo saya. cuma Asin gue. Astagfirullahaladzim. Mbak, coba jelasin baik-baik dulu, Mbak. Mas coba dong tolong tanggung jawab dulu deh. Ini selesaiin dulu dong masalahnya. Ini sekarang Mas punya pacar terus mau cari istrinya. Ini gimana nih? Lo juga nggak usah ikut-ikutan. Ini masalah gue dan dia. Lo mendingan pergi aja, sana pergi. Sorry. Mbak, saya salah apa sih, Mbak? Saya kan cuma... Lo berani ngangetin gue. Lihat aja nanti ya. Lihat gimana terjadi. Perempuan itu nggak terima. Perempuan itu merasa dikhianatin, dikecewain. Intinya perempuan itu nggak suka kalau Dodo nyari istri dan anaknya lagi. Mas tolong jujur aja deh, sebenarnya ada apa ini? Mas kalau emang ada hubungan sama perempuan itu ya udah selesai dulu. Ya. Jangan cari istrinya, nanti jadi masalah lagi sama istrinya loh. Dia itu Tiara. Mas jujur dong ceritain sama kita. Dia namanya Tiara. Dia pernah membantu saya bekerja dan saya sekarang bekerja di perusahaan bapaknya dia. Sampai sekarang masih bekerja tempat dia. Berarti Masih. masih ada hubungan sama Tiara. Enggak, sama sekali enggak. Benar sama sekali. Sekarang lo ikut gue, ayo cepetan. Cepetan. Mbak kan mau. Apaan lagi sih? Oh, apaan sih? Udah lo nggak. Ya, enak dia tolak. Ya udah makanya lo harus ikut gue. Mbak tenang dulu, Mbak sabar, Mbak. Udah ya, Mbak, gue sakit hati sama dia. Mbak, nanti Dia Mbak- tuh kenapa aja gue aja tau nggak? Iya, Mbak. Kenapa? Kenapa aja gue aja? Mbaknya jelasin baik-baik dulu. Manfaatin Mas. apa? Mbaknya juga kalau marah-marah terus. Manfaatin apa? Lu nggak Mbak dijanjiin apa Selama coba? ini aku udah habis duit buat dia.
kamar. Apa lo nggak usah ikut-ikutan dia? Pistol. Mbak, astagfirullahaladzim, Mbak. Istighfar dong, Mbak. Kenapa sih, Mbak? Mbak, coba mungkin kita bisa bantu, Mbak. Mbak, mungkin kita bisa bantu, Mbak. Ada apa ini coba? Mbak jelasin dong, Mbak. Apakah karena Dodo ingin memanfaatkan perempuan itu, jadi dia berontak seperti itu, jadi dia kecewa? Atau jangan-jangan perempuannya psikopat? Lo mau ikut gue sekarang juga cepetan, atau gue loncat. Mbak, sabar dulu dong, Mbak. Mbak, coba ngomonginnya baik-baik, Mbak. Lihat orang. Mbak, mungkin aku bisa bantuin, Mbak. Diam ya kamu. Mbak, astagfirullahaladzim. Mas, ini. Mas, ini Mas juga jelasin dong sama kita, Mas. Ini. Kamu ikut aku. Balik. Udah, Mbak. Udah, Mbak. Ini astagfirullahaladzim, Mbak. Ini kameranya udah. Udah. Mbak, makanya tenang, Mbak. Istighfar. Mbak. Mbak, nggak mau. Lo ikut gue atau gue lo loncat dari sini? Awas lo ya. Astagfirullahaladzim. Mbak, mungkin kita bisa bantu. Sebenarnya kenapa sih kalau emang Mbak resmi pacarnya atau istrinya, kita bantuin, Mbak. Kalau emang mau ikut dia buat temenin Laris juga nggak apa-apa. Aku nggak ngerti kenapa kamu tiba-tiba kayak gini. Kan bisa dijelasin baik-baik itu loh, Mbak. Kamu jatuh, Tiara. Lo jalan nggak? Cepetan. Gue loncat nih. Mbak, udah, Mbak. Mbak, udah, Mbak. Tenang, Mbak. Sabar, Mbak. Awas lo ya. Mas. Lo semua awas. Lo bakal celaka. Gue bakal balas dendam sama kalian semua. Astagfirullahaladzim, Mas. Sampai kayak gitu loh, Mas, dia. Ya nggak ngerti, Pak. Udah dong, Mas, selesain dong. Mas, coba gini deh. Mas, jujur. Sama saya tuh, jujur deh. Ada apa ini? Itu perempuan sampai marah seperti itu pasti punya alasan, Mas. Sama sini ya, Mas. Ayo, Mas. Sini, Mas. Ngobrol dulu deh. Dia bilang di situ saya nggak ada hubungan apa-apa, Mas. Saya nggak tahu kenapa yang namanya Tiara ini seperti ini. Kenapa, Mas? Ya, ada apa ini? Ini perempuan sampai marah-marah seperti itu loh. Sampai ngotot-ngotot seperti itu. Jadi, Jangan-jangan Mas sudah menjanjikan sesuatu. enggak. Bener? Bener. Mas nggak bohong ini? Saya benar-benar pengen nyari anak dari istri saya, Mas. Nggak ada hubungannya sama perempuan Nggak itu? ada. Dia itu Tiara namanya. Terus kok dia bisa sampai kayak gitu sih, Mas? Mas tuh ada utang budi atau apa sih sama dia? Enggak. Saya pernah ngebantuin dia. Terus dia kasih Mas kerjaan yang Mas bilang tadi. Ya. Dia ngebantuin saya masuk. Masuk ke kemana? perusahaan. Punya Perusahaan bapaknya. orang tuanya. Iya. Jadi Mas dibantu masuk ke perusahaan orang tuanya. Mas utang budi berarti sama dia sampai saat ini? Saya nggak ngerti. Pokoknya saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia punya rasa sama saya. Saya ngerasa bersalah banget sama anak sama istri saya. Saya dulu nyanyiin mereka. Yakin Mas ini menyesal? Mas nggak bohong ini? Saya nggak bohong. Saya pengen banget ketemu sama anak istri saya. Saya kangen, Mas. Saya kangen dan ngerasa bersalah. Ya mudah-mudahan ini nggak bohong Mas ya. Kalau emang Mas pengen nyariin istri sama anak, insya Allah kita bantu Mas. Tapi tolong jangan bohongin kami Mas ya. Saya nggak bohong. Ya udah. Saya udah disap, Mas. Saya tobat. Saya dulu ini. Saya dulu menyanyikan anak istri saya. Dulu itu kapan maksudnya? Kapan itu? Sudah lama, Mas. Berapa tahun yang lalu? Sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Kenapa Mas tinggalin istri sama anaknya? Saya dulu suka judi. Judi. Judi apa? Judi bola, Mas. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar menyesal. Kenapa dengan judi bola? Emang istrinya Mas sama anaknya diapain emang? Gara-gara judi bola, anak sama istri saya ninggalin saya. Ya maksudnya karena Masnya, kenapa Masnya kasar atau jadi kurang perhatian sama mereka apa Dulu gimana? istri saya suka nasihatin saya, Mbak. Heeh.
karena istri saya jangan berhenti main judi. Tapi saya nggak pernah ngirauin dia. Saya malah berbuat kasar sama dia. Astagfirullah, ya nggak boleh dong, Mas. Dulu Mas kasar sama dia. Saya pukul dia, Mas. Dia pergi ninggalin saya. Dia bawa anak saya pergi. Lalu rumah saya habis gara-gara judi itu. Saya sekarang benci banget sama judi. Astagfirullah. Rumah saya habis, rumah saya hilang, keluarga saya semuanya hilang. Saya nggak punya apa-apa lagi, Mas. Terus Mas kemudian kerja dibantu sama perempuan ini, katanya seperti itu. Iya. Mas di perusahaan ini Mas daftar secara resmi, secara prosedur biasa, atau emang ditolongin sama perempuan ini? Prosedur biasa, Mas. Secara prosedur biasa. Iya. Tapi dia mengaku, kok tadi bilangnya gara-gara dia? Ya, saya juga nggak tahu, Mas. Kenapa? Tapi jelas-jelas perempuan itu suka sama Mas. Iya, saya juga baru tahu sekarang, Mas. Kalau dia punya rasa. Baru tahu sekarang. Saya niat banget nyari anak istri saya, Mas. Saya nggak kepikiran dia sama sekali. Saya kaget banget pas dia ngomong. Jadi selama ini Mas nggak tahu kalau dia suka sama Mas. Baru kali ini aja setelah Mas bilang mau nyari anak dan istri. Astagfirullah. Dodo ini bilang terakhir itu istrinya, kata tetangganya, kerja di sebuah showroom mobil di daerah Jakarta Barat. Coba Mas kita datang ke sana. Mas udah cari kemana aja? Ke rumah keluarganya udah? Sudah, saya Gak ada yang tahu? nggak ada yang tahu. Rumah teman-temannya udah? Gak ada yang tahu juga? Nggak ada. Ya, si ini. Cuman ini aja terakhir. Temennya Mas melihat dia kerja di showroom mobil. Iya. Ya udah kalau Mas setuju kita cari sekarang aja. Iya. Fotonya ada kan? Fotonya dibawa kan? Ya, nggak apa-apa ini. Udah. Ya udah kita langsung ke sana ya. Tim tolong siapkan semuanya ya. Ayo, Mas. Des, Misi. ya. Sisi. Pak, Des. Pak, mau ngobrol sama Mbak Yesi bisa, Pak? Iya, sih, Pak ya. Sebentar, Iya. kamera kayak Ya, gini. Mbak, Saya kita, mana? Ya. kita dari Antv, Mbak, nolongin Mas Dodo ini untuk cari istrinya. Ini kamera maksudnya apa ya? Iya, kita dari ATV, Mbak. Halo, saya Feli. Ya, saya Mandala, Mbak. Jadi gini, Mbak, ini Mas Dodo kan Lo ngapain lagi kesini? Gak berguna lo. Des, gue pengen nyari anak gue ya. Sama istri gue mana? Lo ngapain cari-cari mereka lagi? Hah? Des, gue masih sayang sama dia, ya. Sayang. Lo sadar gak selama ini lo sibuk sama dunia lo sendiri? Gue diinsaf ya. Lu tobat. sabar aja. Gue gak percaya. Mbak, Demi sabar Allah, dulu, Des. Mbak, sabar. Des. Iya, Mas, Mbak, percaya. Mbak, Sebentar, Mbak, sebentar. Kasih kesempatan dia Mbak. untuk jelasin. Mbak, tolong, Mbak. Ini apa yang diomongin sama Mas Dodo ini benar. Ini kita riset dulu kok, Mbak. Ini saya gak percaya dia udah berubah. Soalnya dia tuh kelakuannya kayak gitu sama istrinya gak bertanggung jawab. Iya, Mbak, dia udah berubah, Mbak. Dia udah lama berhenti. Berubah apaan lo? Demi Allah, gue udah insaf. Mana anak gue ya? Emang lo selama ini tahu kalau dia tuh kerja di sini? Marah di situ Yesi. Dia cerita tentang istrinya Dodo ini. Istri kamu itu orang baik, tapi kamu sia-siain coba. Dia mencari uangnya halal. Dia selama ini tanggung jawab terhadap anak kamu. Kamu nggak pernah nafkahin dia dan anaknya. Apa coba yang kamu lakukan? Gue sadar, gue salah. Gimana? Udah lo pergi dari sini. Des. Lu suami gak berguna tau gak? Pergi. Mbak, Jangan Mbak, ganggu Mbak, Susi lagi. Mbak, jangan kayak lagi. gitu, Mbak. Tolong kasih kesempatan, Jangan Mbak. ganggu Susi lagi lo. Mbak, tolong kasih kesempatan, tolong, Mbak. Biar dia buktiin. Gimana keadaan Tapi dia? gue udah gak percaya sama lo udah keterlaluan. Tau Gue gak? udah sadar. Mbak, dia benar-benar mau minta maaf, Mbak. Dia mau memperbaiki semuanya. Gue sadar dulu gue salah. Sadar. Kenapa lo baru sadar sekarang? Dulu kemana aja? Dia udah nikah belum? Anak saya gimana? Dia belum nikah. Dia tuh cewek baik-baik, gak pantas buat lo. Dia ini
Iya, ya cuma Mbak, ya cuma gimana pun hasilnya nanti, tapi biarin mereka ketemu dulu Mbak. Gue udah berubah. Tolong Mbak kasih tahu. Nanti kalau dia bohong ya, biar kita nanti yang negur dia. Nah ini kan kita kawal terus selama ini. Kalaupun nanti dia bohong sama istrinya, nanti kita yang akan kasih tahu istrinya. Ya, biar dia nanti semua keputusan ada di istrinya. Ya. Mereka kan bagaimanapun juga masih suami istri Mbak, mereka belum cerai. Udah 3 tahun pisah, tapi mereka kan tetap masih suami istri statusnya. Iya mas, tapi dia kemana aja selama ini mas? Mbak dia nyari, Mbak dia berusaha ya kan udah cari ke keluarganya semuanya kan? Nyari ya. Dia usaha kok Mbak. Dia udah cari Mbak, dia cari ke teman-temannya, Tolong Mbak. saudaranya, dia udah cari semua. Makanya dia nyesel sekarang. Kalau masih sebatang, ketemu sama istrinya, nanti kita kawal. Nanti kita kawal, tenang aja. Awas tapi kalau lo sakit Susi lagi kalau lo ketemu. Gue janji. Udah tau Mbak. Tinggal di mana istrinya? Dia tinggal di belakang gang situ sih mas. Ada harapan ya buat Mas Dodo untuk kembali sama istrinya. Tapi dia harus janji dan membuktikan kalau dia benar-benar mau bertobat, mau menjadi lebih baik lagi. Yes, gue janji lah. Gue gak akan nyakitin Desi lagi. Makasih banget ya. Makasih. Oke, tapi lu janji jangan kayak gitu lagi ya. Iya, yes, makasih. Lu jangan pernah sia-siain Susi lagi. Udah. Ya udah. Makasih Mbak. Iya. Makasih ya Mbak ya. Ayo Mas, kita langsung lihat ke gang belakang katanya ya. Yuk. Akhirnya kita datang ke tempat kontrakan istrinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Istrinya Mbak Susi ya? Sampai di kontrakannya Mbak Susi, kita ketok pintunya yang keluar orang lain. Isi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, ini kontrakannya Ibu Susi. Nggak kenal, udah. Oh ini udah lama kosong? Iya, udah lama kosong. Nah Ibu siapa? Saya Purini, Ibu ini Iya. apanya Ibu Susi? yang kontrak baru. Oh kontrak baru. Iya. Ternyata Mbak Susi sudah tidak kontrak di situ lagi. Pindah kemana kontrakannya? Udah lama Ibu? Udah lama. Oh ya sudah kalau begitu. Ibu yang punya kontrakan? Bukan yang punya kontrak. Oh, Ibu yang baru nempatin? Saya nempatin, iya baru nempatin. Yang punya kontrakan siapa Ibu? Bu Haji. Bu Haji. Iya. Nah pas kita mau tanya yang punya kontrakan, tiba-tiba yang punya kontrakannya udah datang duluan. Dia datang sambil nagih yang lagi kontrak itu. Ini ada apaan? Ya Ibu, kita dari Antv Bu. Ya mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya kita datang ke sini mau tanya tentang Ibu Susi yang pernah tinggal di kontrakan ini. Ibu masih ingat Ibu Susi? Susi? Ini, Bu. Ibu pernah sama Susi? Kasihan deh. Ibu coba Ibu duduk dulu biar tenang Ibu ngobrolnya, bisa nggak? Duduk sini Bu. Ya. Jadi Ibu kenal sama Ibu Susi ini? Ya, dia dulu kontrak di sini. Sama anaknya itu Ibu? Iya, sama anaknya. Nah terus kenapa ya? Ibu tadi bilang kasihan-kasihan, kenapa Ibu? Dia menderita banget hidupnya, Mas. Nggak punya uang, makan susah. Kadang-kadang saya kasih beras di rumah ada. Saya kasih makan yang ada di rumah, saya kasih buat dia. Maaf Ibu, beras aja nggak bisa beli dia. Jangankan beras, uang aja nggak ada. Kontrakan aja sampai nunggak sampai 5 bulan. Emang nggak kerja Ibu Susi ini Bu? Ada yang kerja di showroom yang depan sini ya Ibu. Kayaknya sih udah nggak dia kerja di sini. Kenapa nggak kerja lagi Bu? Saya juga nggak tahu kenapa dia nggak kerja. Tapi dia tuh pernah cerita sama saya. Dia tuh katanya punya suami. Itu tukang main judi. Kasar. Kasihan deh. Saya minta dia untuk tinggal di sini. Dia nggak usah bayar, tinggal aja dulu. Dia nggak mau. Dia malah tinggalin rumah sini.
Suaminya tega banget itu. Sampai seperti itu. Hidupnya sampai susah kayak gitu. Jadi ibu tahu ibu Reni masih serba kekurangan ibu berarti. Kurang banget sih, Mas. Tapi dia Tapi tetap, ini siapa kok nanya-nanya Susi? ya Bu, saya suaminya, Bu. Suaminya tega banget itu. Sampai seperti itu. Hidupnya sampai susah kayak gitu. jadi ibu tahu ibu Reni masih serba kekurangan ibu berarti. Kurang banget sih, Mas. Tapi dia Tapi tetap, ini siapa kok nanya-nanya Susi? ya Bu, saya suaminya, Bu. Jadi kamu suaminya? kaget di situ punya kontrakan ngelihat ada suaminya Mbak Susi. Langsung dia marah di situ. Dasar laki-laki gak bertanggung jawab. Kamu buat istri sama anak kamu belangsak kayak gitu. Laki-laki macam apa kamu? Saya udah tobat, Bu. Saya ngaku salah. Oh, Bas, kamu lihat anak sama istri kamu kayak apa? Bener-bener ya. Kasihan tau nggak anak sama istri kamu sampai nggak bisa makan. Iya. Sekarang nggak tahu ada di mana. Mas Dodo berusaha mohon sama ibu. Pemilik kontrakan ini dia bilang saya ini mau tobat ibu. Saya tahu saya salah, Bu. Ibu, saya mohon di mana istri saya, Bu. Ibu. Kasih tahu saya. Jujur emang sebenarnya kita nolong Mas Dodo ini untuk ketemu sama istrinya ibu. Dia pengen minta maaf ibu. Dia janji dia pengen tinggal lagi sama istri sama anaknya ibu. Dia pengen minta maaf. Bener kamu mau minta maaf? Iya, Bu. Awal mulanya susah untuk meyakinkan pemilik kontrakannya. Akhirnya pelan-pelan kasih pengertian pelan-pelan sampai akhirnya dikasih tahu. Jujur ya, saya nggak tahu saat ini dia ada di mana. Terakhir dia pamit sama saya, itu dia mau pergi nemuin temannya. Temennya siapa ibu? Laki-laki atau perempuan ibu temennya? Kalau saya nggak salah, dia waktu itu mau ketemu sama Bang Dayat di pasar. Keperluannya apa ibu dia ketemu sama Dayat? Saya nggak tahu mau ketemu gimana. Pokoknya dia pamit sama saya terakhir itu. Mas Dayat di pasar? Iya. Gua tanya tuh sama Mas Dodo. Dayat ini siapa? Mas kenal sama Dayat? Enggak, saya nggak pernah. Nggak kenal sama sekali. Astagfirullahaladzim. Coba nanti kita coba cari di sana deh. Dia pedagang atau apa ibu? Nggak tahu juga. Makasih, Bu ya. Makasih. Saya, Mas. Bu, permisi Bu ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum Bu. Akhirnya kita menuju ke pasar. Kita tanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Ini, Pak. Malam. Pak, maaf kenal Pak Dayat nggak Pak ya? Ada? Kenapa, Pak? Ada jual jagung. Ada yang jual jagung bukan ini? Ada. Ada. Di sebelah mana ya Pak? Pak cari di dalam, Pak. Cari di dalam. Makasih Pak ya. Makasih, Pak ya. Pas kita ketemu sama Mas Dayat, tiba-tiba Dodo ini kaget. Wow, iya. Saya Mandala, Bang. Iya, Bang. Dia Antv. Iya. Bang Dayat, Gimana? ini ada apa ini? Astagfirullah. Ini orang kenapa? Gua pikir dia mau ngomong sesuatu sama Mas Dayat, enggak, dia malah mundur, dia kabur. Kenapa lari, Bang? Pak. Dihajar, dipukulin di situ, kita pisahin. Itu kalau nggak kita pisahin bisa babak belur itu.
klien kita Mas Dodo ini. Bang, sabar, bang. Bentar nih kalian. Bang, sabar dulu, bang. Gini, Lo bang. mau ngapain kesini? Bang, sabar, bang. Lo ngapain Susi lagi? Sabar, bang. Lo belum puas lo gebukin lo. Apa kenal ini sama dia? Kenal gua. Bang, santai dong. Sebentar, bang. Ini maksudnya ada Yang masalah kemarin apa? nih, Kemarin apa? Ngapain sih dia? Susi istri dia. Terus kan ada masalah apa? Mas kenal? Dia sering gebukin istri dia ini. Pergi lo. Astagfirullah. Pergi. Ya bang, gini bang. Sekarang dia udah berusaha untuk taubat, bang. Dia berusaha untuk taubat, Ini bang. nggak pergi aja bang, pergi aja bang. Cabut, pergi. Malu-maluin aja sini, pergi. Kita tanya masalah Susi, dia nggak respon. Udah sana pergi, gua nggak mau melihat kalian semua. Kita diusir, kita nggak dapat apa-apa. Bang, ya, bang. Ya, sabar bang, iya sabar. Ini jadi lu kenal sama Bang Dayat ini? Kenal bang, saya Hah? baru ingat. Dulu saya pernah mukulin istri saya di sini. Astagfirullahaladzim. Pantesan dia ngamuk sama lu. Ya kenapa harus takut? Lo kan niatnya baik. Sekarang lo mau berubah. Emang apanya Susi dia? Enggak, dia itu kepala keamanan di sini. Terus? Kebetulan waktu itu saya lagi marah sama Susi. Dan dia nyelamatin Susi gitu? Ya, Oh, jangan begitu makanya. Udah, ini pelajaran buat lu, Bang. Jangan begitu sama perempuan. Akhirnya kita cabut dari pasar itu. Kita minta tolong sama tim, coba cari informasi yang lain. Di sekitar pasar, di sekitar tempat-tempat yang lain untuk mencari di mana keberadaan Pak Susi. Kita coba cari informasi yang lain lagi ya. Selain ke Bang Dayat, mungkin ke tempat yang lain aja lagi. Kalau nggak dapat juga ya berarti kita harus cari informasi ke Bang Dayat ini. Mungkin dia tahu di mana Susi. Beberapa hari kemudian, Mas Dodo ini ngajak kita untuk melakukan pencarian lagi. Mas. Mas. Lagi asik nonton bola nih. Iya, harga di sini kompak mas kalau nonton bola. Gimana nih, kita mau lanjut pencarian atau gimana? Iya mas, pasti lanjut. Ya udah sekarang aja kalau gitu ya. Iya. Kita jemput dia, kita ajak dia melakukan pencarian. Tiba-tiba di tempat itu ada segerombolan preman. Kita nggak tahu datangnya dari mana, siapa yang meloporin, tiba-tiba preman itu gebukin Mas Dodo. Untungnya masyarakat di sana bantuin Mas Dodo, belain Mas Dodo. Ribut sama preman itu di situ. Jok. Akhirnya pas gua ngeliat ada satu premannya sebagai provokator di situ. Gue incer dia, gue kejar dia di situ, gue pegang, gue tangkep, gue tanya. Kapan lu ngebuk-ngebukin orang, ha? Siapa nyuruh lu? Gua tahu. Siapa nyuruh lu? Gua tahu, Pak.
Awalnya dia nggak ngaku, awalnya dia berusaha nutupin. Gue kasih ke masyarakat lo ya. Lo gue kasih ke masyarakat mah digebukin. Bang. Bang. Hah? Udah Pak, ke masyarakat aja biarin. Ini yang gebukin lo nih. Ini yang gebukin lo deh. Kenapa nggak buka juga? Makanya lu daripada gue kasih ke orang banyak lu bisa digebukin, lu lebih baik ngaku. Lu disuruh siapa? Gua nggak tahu udah bang. Gua cuma dikasih dibayar doang udah. Siapa yang bayar lo? Ngaku makanya. Udah, coba. Ayo lu ngaku nggak? Lu ngaku cepet lu ngaku lu. Ayo ngaku. Tapi slow nih, jangan ngapa-ngapain dulu. Iya, oke, Iya, lo ngomong cepetan. Bang Udin yang ngasih bayar gua. Siapa Udin siapa? Ayo Pak, ambil. Ngaku, suruh ngaku. Lo ngaku Udin siapa? Lo mau pukul gua? Lo mau Udin gua siapa? pukul? Cuma bayar doang gua sama Bang Udin. Dibayar siapa? udah. Akhirnya gue kasih ke tim, coba interogasi orang ini, jangan-jangan dia bohong. Udin lu kenal Udin nggak? Saya nggak kenal mas. Atau lo ada masalah apa gitu selama di sini? Selama saya di sini, Selama lo kerja selama atau- saya kontrak di sini, aman-aman aja mas. Lo sama sekali nggak ngerasa dia nggak suka sama lo? Coba nanti tanya sama tim aja nanti Udin. Ya, Iya. sambil lu inget-inget ya siapa kira-kira Udin ya. Iya, Mas. Yuk kita balik lagi aja. Yuk ketemu Bang Dayat aja yuk. Oke mas. Kita lanjut pencarian ke tempatnya Mas Dayat. Nanti kita coba tanya Bang Dayat lagi ya. Iya mas. Sana lagi. Iya mas. Lu harus bisa meyakinkan juga sama dia bahwa lu emang benar-benar taubat, nggak ada Iya, masalah ya. Lu benar-benar taubat, benar-benar insaf, nggak mau ngelakuin itu lagi. Bang. Apa sih? Abang kenapa kabur bang? Sabar dulu aja. Hah? Abang kenapa? Kenapa bang? Mau kita menanya baik-baik kok. Hah? Enggak, di mana Bang Dayat? Nah, jadi ya bang, Bang Dayat tadi kan di sini ngobrol sama saya, ya. Nah terus? Nah, tahu-tahu tiba datang segerombolan orang mukulin dia. Dia baru digebukin mas, sama preman-preman nggak tahu asalnya dari mana. Dia dipukulin? Iya, Mas tahu. Ya bener bang. bener bang. Ngobrolan siapa dari mana? Kurang tahu saya bang. Anak-anak mana gitu saya kurang tahu. Nah terus sekarang Bang Dayat mana? Lagi di klinik. Nah di situ temannya langsung bilang kalau Mas Dayat sedang diantar ke klinik. Nggak bisa ketemu nggak bang? Boleh saya antar? Udah boleh bang kalau mau nganterin ya. Ayo, gimana mas? Ini nggak apa-apa nih mas, kita masuk. Dayat. Lo ngapain di sini? Jadi begini bang, sebenarnya Mas Julio ini dia pengen insaf, dia pengen tobat. Dia tuh nyesel apa yang dia lakukan dulu sama istrinya. Iya, itu semua gara-gara dia nih. Dia gara-gara dia. Kok gara-gara Bisa dia gua sih? begini, gua gara-gara dia. Gara-gara gua. Ada orang tadi yang gebukin gua dari belakang. Pas kita nanya di mana ya, Mbak Susi ini, dia mungkin udah nggak mau ikut campur ya, dia gregetan sama Mas Dodo. Akhirnya dia cuma bilang udah cari aja sana di tempatnya Joni. Kalau lo kan mau dari Susi sama si Joni. Joni. Joni lo pasti kenal sama Joni. Gua kenal banget sama Joni. Gua serius bang. Iya serius. Lo kesana gua udah pening. Ini semua gara-gara kalian ini dayangan semuanya. Mas, kita harus tetap ke sana mas. Mana caranya si Joni? Joni, Pak. Joni, saya tahu. Lo tahu tempatnya jadi tahu rumahnya? Langsung ke sana aja. Iya, mending kesana Bang, aja. bang, makasih bang. Oke, makasih ya mas ya. Shock dia di situ, buru-buru dia langsung ngajak kita semuanya. Ayo mas ikut saya ke tempatnya Joni. Saya tahu di mana rumahnya.
perjalanan menuju ke rumahnya Joni. Tiba-tiba mobil yang kita tumpangi dipepet sama mobil lain. Halo? Astagfirullahaladzim. Mobil siapa? Apa-apaan ini? Pas kita turun ternyata Tiara itu. Mobil siapa? Tiara. Apa-apaan ini? Hah? Siapa ini? Kenapa, Mas? Mana Dodo? Tiara. Dodo apa sih masih mau masih cariin istri lo, ha? Tiara datang lagi mepet mobil kita. Dia ngamuk. Dia minta pertanggungjawaban sama Dodo. Kamu ngapain lagi? Lo mau pulang nggak? Gue mau lo pulang sekarang sama gue. Apaan sih lo? Ayo lo ikut sama gue. Apaan sih? Gue gak mau kehilangan lo. Gua mohon berhenti. Jangan ganggu gua lagi. Gue gak mau. Gue gak ikhlas kalau misalkan lo balik lagi sama bini lo. Mbak, sabar dulu, Mbak. Tiara, Sabar dulu. gua nggak ada rasa. Gue mau lo ikut. Gua mohon. Gua mohon jangan ganggu gua lagi. Tiara. Oh, gue mau lo ikut sama gue. Tiara. Bentar dulu, bentar. Tiara dengerin gua. Apa? Terus kenapa sama ini lo baik sama gue? Tiara dengerin gua. Gua udah capek ngurusin lo. Gua udah sering bilang sama lo. Gua masih sayang sama lo. Marah, maksa, ngancem di situ dan dia bilang, Jadi lo masih mau nyari bini lo? Mbak, bentar. Coba biar dia jelasin dulu, Mbak. Kalau misalkan lo masih nyari bini lo mau kayak si Dayat yang kemarin di pasar itu? Ah, mau lah! Sebentar, maksudnya? Jadi lo yang mau... Iya, emang kenapa? jadi di sini Tiara yang ternyata ngirim preman-preman itu untuk gebukin Dodo. Tiara yang ngirim preman-preman itu untuk gebukin Dayak. Astagfirullah. Lo jahat ya? Lo sayang apa? Lo yang jahat! Jom, bajak. Udah, bajak. Apa? Oh, Dimas! Mas. Akhirnya kita coba kasih pengertian, dia nggak mau tahu. Ngamuk dia, yaudahlah daripada seperti ini kita tinggalin aja. Kita lanjut fokus mencari gimana keberadaannya istri kamu, Mas. Ayo, Mas. Kita menuju ke rumahnya Joni. Di depan ke kiri, Mas. Loh, itu Joni tuh, Mas. Joni! Sini kamu, ha? Loh, itu Joni tuh, Mas. Joni! Sini kamu, ha? Sabar dulu. Sabar dulu dong, kontrol. Kenapa kamu masih belum bisa berubah? Sus, kenapa kamu malah belain ini, ha? Dodo! Ngapain di sini, gua? Apa kamu tahu Bang Joni itu sama istrinya nolongin saya, Bang? Kalau saya nggak ditolongin dia, aku sudah terlantar, Bang. Sus, dengerin apa, Sus? Sus, dengerin apa? Dengerin apa? Abang minta maaf, Sus. Abang udah berubah. Sus, dengerin apa, Sus? Abang udah berubah, Sus.
Maafin abang. Abang janji gak akan nyakitin kamu lagi. Maafin abang udah nyakitin kamu. Udah nyanyiin anak kita, Sus. Maafin abang, Sus. Buktinya kamu masih kasar sama Bang Joni. Abang udah berubah, Sus. Abang udah berubah, Sus. Abang udah berubah. Mbak sama Mas ini sama mereka saksi. Saksi Mas sudah berubah. Abang janji gak akan nyakitin kamu lagi. Kita bisa mulai semuanya dari awal, Sus. Abang akan perbaiki semuanya. Ya bang, aku maafin abang. Abang bener berubah bang. Abang berubah. Sekarang di mana anak kita? Dititip saudara bang. Kalau gitu, ayo kita ke sana. Abang udah kangen banget sama dia. Ayo. Jan, gue minta maaf ya. Kasih ya, lo udah jagain istri gue. Lo jagain dia baik-baik lah ya. Gue janji, gue gak akan nyakitin dia lagi. Mbak, makasih ya Mbak. Iya. Iya, Bang. Penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, baru kita menyesal. Baru kita introspeksi diri. Seharusnya jangan begitu. Lakukan yang terbaik apabila saat ini kita bisa melakukan yang terbaik. Daripada nanti menyesal belakangan. Mungkin ini masukan buat kita semuanya. Ya. Sebagai suami harus tanggung jawab terhadap istri, terhadap anak. Jangan cuma gara-gara ya main judi, foya-foya, mabuk-mabukan. Akhirnya apa yang jadi korban? Keluarga. Kasihan ini. Ya. Jangan sampai kita sakitin istri dan anak-anak kita. Akhirnya apa? Rumah tangga kita berantakan. Ya, alhamdulillah. Akhirnya Mas Doda bisa berkumpul sama istri dan anak-anaknya. Ya mudah-mudahan dia benar-benar tobat ya. Jangan cuma gara-gara media, jangan cuma gara-gara acara ini. Dia pura-pura tobat kemudian kembali ke masa lalunya. Jangan. Mudah-mudahan dia benar-benar tobat dan insya Allah mau berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya